وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأفتها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج فدل ذلك على أن الحامل متوفى عنها غير داخلة في أموم آية البقرة فإن لم يدل على تخصيص دليل أمل بالراجح منهما كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قاله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خص في التحية panjang. Bukan khassun. Beda itu maknanya. Fil awwal khassa. Ulang. Fil awwal khassa. Baca ulang, malah yang lain yang salah. Fal awwalu khassa. Fi tahiyatil belum pas. Khassa. Kenapa khassa? Fal awwalu khassu tanwin. Fal awwalu khassun khabar. Fal awwalu khassun fi tahiyatil masjid. Tahiyah. Fi tahiyatil masjid. Amun fil waqti. Wa thani khassun fil waqti. Amun fil salati. Fayashmalu tahiyatal masjid wa ghayraha warajihu takhsisu umumi tsani bil awwali fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhi an umumil salati fahiya fiha lianna takhsisa umumil tsani qad sabata bi ghairi tahiyatil masjid faqada il mafradati wa i'adatil jama'ati fadu'afa umumuhu wallahu a'lam. Panjang wallahu a'lam. Kenapa kau ujung-ujungmu itu? Kasih panjang-panjang. Nanti menambah huruf. Nanti Quran antum terbiasa. Jadi kata bola al-halatur rabi'ah. Kadang keempat inilah yang terakhir. Ayakuna ta'arud baina dalilain. Terjadi ta'arud antara dua dalil. Ahaduhuma a'am minal akhar min wajhin. Salah satunya lebih umum daripada yang lain. Tapi dari satu sisi. Wa akhad min wajhin akhar. Tapi khusus dari sisi yang lain. Jadi ini ayat punya dua sisi. Dilihat dari satu sudut umum. Tapi dilihat dari sudut yang lain dia khusus. Masih satu ayat. Masih satu hadis. Fayujma'u bainahuma bi an yukhas umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka kalau ada ayat yang lain yang seperti itu lagi, yang saling ketemu di satu sisi saja, sisi yang lain tidak, maka dikompromikan antara keduanya dengan cara dikhususkan umum setiap salah satu dari keduanya dengan kekhususan yang lain. Kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya. Dicontoh lebih terang. Contoh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yutawaffawna minkum. Orang yang diwafatkan dari kalian. Wa yadaruna azwaja. Dia meninggalkan istri.
yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Maka istri itu dia harus beriddah 4 bulan 10 hari. Paham ini? Tapi kalau suaminya meninggal, ini khusus untuk yang meninggal. Paham maksudnya? Khusus untuk yang meninggal. Maka dia beriddah 4 bulan 10 hari. Tidak boleh menikah, tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah. 4 bulan 10 hari. Kata beliau ini ayat umum untuk yang hamil ataupun tidak. Maksudnya khusus untuk yang ditinggal mati, mau hamil ataupun tidak, maka dia tetap 4 bulan 10 hari. Paham umumnya? Tak? Khusus dari satu sisi meninggal. Umum dari satu sisi hamil ataupun tidak hamil, pokoknya 4 bulan 10 hari. Iya. Khos bil mutawaffa anha. Khusus yang diwafati, ditinggal mati. Ini khusus yang ditinggal mati, umum untuk yang hamil ataupun selainnya. Sementara Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Orang yang memiliki kandungan, waktu masa iddah mereka adalah sampai dia melahirkan. Paham ini? Tapi ini ayat khusus yang hamil, umum untuk dicerai atau meninggal. Paham maksudnya? Paham? Ini ayat dengan yang tadi punya dua sisi. Ayat yang ini, wa ulatul ahmal, yang hamil. Ini mencakup yang hamil ditinggal mati atau hamil ditinggal hidup. Maksudnya cerai atau meninggal. Tapi khusus yang hamil. Kalau tadi umum, yang hamil ataupun tidak. Tapi khusus tinggal mati. Wah, gimana ini? Belum bilang, khosotum bil hamil. Khusus untuk perempuan yang hamil. Wa amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Tapi umum untuk ditinggal mati ataupun selainnya. Dipahami nih Faldiwai? Bentuk khusus umumnya. Tidak terlalu. Jadi ayat pertama menceritakan dua. Kalau kalian meninggal, maka istrinya ini yang ditinggal mati harus menanti 4 bulan 10 hari. Ini yang menanti ini, apakah dia sedang hamil atau tidak? Berarti umum tak? Tapi khusus yang meninggal. Betul nggak? Ayat kedua, Allah langsung katakan, yang hamil, dia menanti sampai melahirkan. Yang hamil, sampai melahirkan. Berarti khusus yang hamil. Terus, ditinggal mati atau ditinggal hidup umum. Maksudnya dia diceraikan ataupun suaminya meninggal. Kalau hamil berarti tadinya harusnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suaminya meninggal harus dia sampai melahirkan. Kalau hari ini meninggal, besok melahirkan, selesai. Tidak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Karena khusus hamil. Kalau hamil itu melahirkan. Dipahami nih? Nah, ini umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Gimana caranya ini? Iya. Fayukhassasu umumul awula bithaniyah. Maka dikhususkan keumuman yang pertama dengan yang kedua. Maksudnya tadi kan menanti 4 bulan 10 hari. Dikhususkan dengan yang hamil. Kalau hamil melahirkan. Paham jadinya? Paham jadinya? Seharusnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia hamil, bukan 4 bulan 10 hari. Tapi apa? Melahirkan. Dipahami ini? Dikhususkan. Fatakhrujul hamil min umumil ula. Maka keluar yang hamil dari keumuman yang pertama. Watakunu iddatu hawatul hamal. Maka jadilah iddahnya itu ketika dia melahirkan. Sawa'un kana mutawaffa anha am ghairiha. Sama saja ditinggal mati ataupun selainnya. Misal ada orang ya. Contoh kasus. Aldi. Dia meninggal. Daripada orang lain dah. Adiwai meninggal. Malam ini. Istrinya sedang hamil. Karena berita meninggalnya Faldi. Langsung istrinya melahirkan besoknya. Maka datang Arif. Lamar. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena kenapa? Belum 4 bulan 10 hari. Boleh kalau hamil. Dipahami nih?
Demikian pula Aldi tidak meninggal. Dia talak istri pertamanya. Dia talak dalam keadaan hamil. Pak saudara, dalam keadaan apa? Hamil. Karena ditalak langsung melahirkan. Iya, kan ditalak. Sedihnya itu ditalak. Langsung dia melahirkan. Datang Arif, lamar. Selamatkan. Langsung setelahnya, saat sudah melahirkan langsung dia lamar. Apa hukumnya? Boleh. Karena yang hamil, idahnya apa? Melahirkan. Tapi kalau dia hamil 3 tahun, kan ada tuh kisah disebutkan. Ada orang hamil 3 tahun. Jadi karena suaminya ini sudah malas menunggu anaknya 3 tahun. Sudah setahun belum lahir-lahir. Dia talak istrinya. Maka dia tunggu berapa? Sudah setahun belum lahir. Tapi dia hamil 3 tahun. Sisa berapa dia tunggu? 2 tahun. Berarti dia beridah 2 tahun. Nah, itu dia kalau hamil. Kalau dia hamil. Itu dia. Terus kan tadi belum bilang. Boleh dikhususkan kalau ada dalil. Tinggal cari dalil. Qad dallah ala hadha taksis hadits wa bai'ata ala aslamiyah. Telah ditunjukkan pengkhususan ini atas hadits Subai'ah Al-Islamiyah. Wadu'at annaha wadu'at ba'da wafati zawjiha bilayalid. Bahasanya dia melahirkan setelah suaminya itu wafat beberapa hari. Setelah suaminya wafat. Fa'aftahan Nabi an tatazawwaja. Maka Nabi memfatwakan kepadanya boleh dia menikah. Paham ini? Hanya beberapa hari. Nabi tidak bilang, tunggu kamu 4 bulan 10 hari. Tidak. Hanya beberapa hari, langsung Nabi katakan, boleh menikah. Boleh menikah. Fadalla dzalika ala annal hamila, maka ini menunjukkan bahasanya yang hamil, al-mutawaffa anha, yang ditinggal mati, ghairu dakhil fi umumi ayatil Baqarah. Tidak masuk dalam keumuman ayat dalam surah Al-Baqarah. Jelas? Maksudnya ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Jelas kan? Fa'illam yadul ala taksir. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas khususnya. Ini yang kedua bentuknya. Kan antum boleh khususkan kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas khususnya. Apa yang harus antum lakukan? Sebentar. Setelah dapat contohnya. Faqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang ya. Umila birroji minhuma. Diamalkan yang roji. Nah, ini kita, tapi sebenarnya bukan roji dulu. Jangan langsung roji. Kalau seperti ini, 4 cara yang kita lakukan. Kompromikan, nasah mansuh, roji, tawakuf. Kalau ini, jangan langsung. Seperti sabda Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, ya, fala yajlis, maka jangan dia duduk hatta yusolliya rok'atain, sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau masuk masjid tidak boleh duduk sampai sholat 2 rakaat. Dan sabda Nabi SAW, la sholata ba'da subhi hatta tatul asyam. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ada orang masuk masjid setelah sholat subuh. Boleh nggak sholat? Itu masalahnya. Kan Nabi bilang kalau kalian masuk masjid sholat. Sementara sini tidak boleh sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Wala sholat ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Bertentangan. Fal awal khas fi tahiyatil masjid. Yang pertama itu khusus dalam tahiyat masjid. Ya, amam umum di waktu. Kapanpun kalau kita masuk masjid, sholat. Sementara yang kedua, wasani khas fil waktu. Khusus di waktu. Setelah asar tidak boleh, setelah subuh tidak boleh. Paham keumuman dan umum dari satu sisi, khusus dalam satu sisi. Ini masalah. Iya. Fayashmal tahiyatul masjid wa ghairuha. Maka dia mencakup tahiyat masjid dan selainnya. Apa yang beliau katakan? Warrajih takhsis umum tsani bil awal. Yang kuatnya khususkan umum kedua dengan yang pertama. Maksudnya boleh tahiyat masjid di waktu terlarang dari keumuman sholat selepadanya. Karena taksis keumuman yang kedua telah tetap dengan selain tahiyat masjid. Kaqoda'il mafruḍah.
seperti mengganti sholat-sholat wajib. Kan walaupun waktu terlarang, boleh. Ya kan? Demikian pula i'adatul jamaah. Ketika kita mengulang jamaah, dalam artian gini, orang sudah sholat berjamaah, sholat subuh. Kemudian kita terlambat, buat jamaah lagi, boleh nggak? Boleh. Walaupun sudah sholat subuh, karena boleh lagi mengadakan apa? Jamaah. Pada upa umumuhu, maka lemah keumumannya, sehingga boleh dikhususkan. Boleh dikhususkan. Sebenarnya boleh dikompromikan. Daripada kita amalkan dengan yang roji, berarti kan kita batalkan satu dalil. Dan kita kompromikan saja. Kita katakan gimana? Dilarang sholat setelah asar. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Boleh. Habis wudhu. Kan sebab. Habis masuk masjid. Sebab. Itu lebih bagus. Kita katakan, tidak boleh sholat. Nah, setelah subuh, tidak boleh sholat. Setelah asar. Kan begitu kita katakan awal. Beramal dengan hadis itu. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Paham? Sholat memiliki sebab. Seperti masuk masjid, itu sebab namanya. Wudhu, sebab namanya. Maka boleh. Itu kompromi. Walaupun tidak perlu kita bilang roji. Kan roji berarti kita batal itu hadis yang la sholata ba'da subuh. Kita lebih rojikan hadis idza dakhala ahadukumul masjid. Paham ini kan? Nah, boleh dikompromikan saja. Tidak perlu kita rojikan. Ini cara. Sudah cukup. Dan setelahnya pembahasan yang lain. Alhamdulillah. Setelahnya al-ijma'. Kita masuk di pertemuan akan datang insya Allah. Supaya tidak terputus. Kalau kita baca sekarang, maka akan terputus 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, nanti dilupa nanti kita sambung insya Allah. Alhamdulillah. Siapa nanti? Senin? Harusnya Daud, Ustaz.